Seret dia. Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Kalian ini siapa? Dan apa yang kalian inginkan dariku? Apa? Sesambatlah pada Ratu Kidul. Panggil dia kemari. Itu yang kami inginkan, Guntur Prahoro. Oh, jadi kalian menantangnya? Hah? Iya, panggil dia. Panggil Ratu Kidulmu. Ikat dia. Tidak salah lagi. Mereka pasti dari Setro Gondopahit. Iya, Raden. Kalau begitu kita bagi tugas. Saya dan Roro Denok menghajar para prajurit mayat. Paman Tapak Dento dan Kak Prakoso membebaskan sang begawan dan para cantriknya. Baik, Raden. Hei, bagaimana? Sudah kau panggil Ratu Kidulmu? Mana Ratu kebanggaanmu? Hah? Kenapa dia tidak datang menolongmu? Kabur! Terima kasih. Kalian telah menolong saya. Tapi, siapakah mereka berdua itu? Rasa-rasanya saya belum pernah bertemu. Ini Raden Bagus Toro Dipo, putra Dewi Nawangsari Sang Begawan. Dan yang di sebelahnya, Roro Denok, calon istrinya. Oh. Di pesisir selatan, Sang Ratu Kidul mengutus keponakannya, Bagus Seturodipo, dan calon istrinya, Roro Denok, seorang pendekar wanita tangguh, untuk menjalankan misi penting. Mereka ditugaskan untuk menyelamatkan seorang pertapa yang ditawan oleh segerombolan lelembut jahat. Bersama Tapak Dento, pengikut setia Sang Ratu Kidul, mereka mengintai musuh, menunggu saat yang tepat untuk menyerang dan menumpas lelembut tersebut. Di dasar laut, Sang Ratu Kidul berdiskusi dengan Patih Tuguwasesa dari Kerajaan Laut Jawa mengenai kekacauan yang ditimbulkan oleh Sang Ratu Gendeng Permoni. Tuguwasesa, dengan nada marah, memperingatkan bahwa gangguan ini bisa menjadi ancaman yang lebih besar jika tidak segera diatasi. Pendapatmu bisa dibenarkan. Tapi menurutku ada sesuatu yang lebih besar di balik kerusuhan-kerusuhan yang ia buat. Yang sudah jelas, dia ingin menguasai Segorolor. Tapi kami mampu mempertahankannya. Dia memang perusuh. Tapi kelihatannya, di balik ini ada tujuan lain. Kanjeng Ratu, kalau boleh saya bicara, mohon izinkan saya menyampaikan pendapat. Bicaralah. Ratu Gendeng Permoni sengaja membuat kerusuhan di sana-sini di wilayah Segorolor, agar Kanjeng Ratu sibuk dengan apa yang terjadi di sini, dan lupa dengan apa yang kini terjadi di Laut Kidul. Tapak Dento, pantaskah kamu berbicara seperti itu dan didengar oleh adikku Dinda Dewi Nawangsari? Dan pantaskah pendapatmu didengar oleh para senopati Segorolor? Mohon maafkan saya, Kanjeng Ratu, kalau bicara saya agak kebablasan. Tapi mohon diketahui, Kanjeng Ratu, bahwa saya bisa berpendapat begitu karena saya punya alasan yang kuat. Jangan teruskan bicaramu. Aku tidak mau adikku Dinda Dewi Nawangsari tersinggung untuk yang kedua kalinya. Biar Yunda, biar Tapak Dento meneruskan pembicaraannya. Kelihatannya ada sesuatu yang harus kita dengar. Silakan Tapak Dento. Terima kasih, Nyi Ratu. Tunggu. Karena Tapak Dento sudah terlanjur bicara,
maka tidak ada salahnya kalau aku sendiri yang memberikan penjelasan. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Ada sesuatu yang harus hamba laporkan. Ada apa? Cepat katakan. Segoro Lor bergolak, Nyi Ratu. Perahu nelayan dan kapal dagang jadi bulan-bulanan ombak, Nyi Ratu. Ini aneh. Ini aneh. Ini pasti ulah Ratu Gedeng Permoni lagi. Jangan khawatir, Dinda. Aku sendiri yang akan menghadapi. Yunda, apa yang akan Yunda lakukan? Tapak Dento, Karang Prakoso, Sendiko Dawuh Kanjeng Ratu. kalian ikut aku. Sendiko Dawuh. Mungkin apa kata Tapak Dento benar. Ratu Gedeng Permoni telah membuat Yunda Ratu sibuk dengan masalah yang menimpa Segoro Lor. Tidak haruskah kita ikut keluar menyusul Yunda Ratu? Menurut Nanda tidak perlu, Bunda. Kenapa? Lebih baik kita bertahan di sini, Bunda. Siapa tahu ribut-ribut di luar hanya siasat Ratu Gedeng Permoni untuk menerobos masuk keraton Segoro Lor. Iya, Nyi Ratu. Saya kira pendapat Raden Bagus Torodipo benar. Kita harus bertahan. Izinkan kami untuk mengatur para prajurit agar mereka tetap bersiaga, Kanjeng Ratu. Lakukan. Pamit mundur, Nyi Ratu. Pamit mundur. Silakan. Kanda, kapan kita ke Randu Alas? Secepatnya, Dinda. Setelah pendadaran Pandegaka Temunggungan selesai. Kapan itu? Hari ini dan besok pendadaran masih berlangsung. Setelah itu baru kita berangkat. Dinda sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Juragan Suco dan keluarganya. Dan Dinda juga sudah tidak sabar untuk mendapat restunya. Jangan khawatir, Dinda. Restu Bopo dan Ibu pasti akan kita dapat. Ini saat-saat yang membanggakan dan membahagiakan mereka. Ini saat yang membahagiakan buat kita, Kanda. Kanda sangat bahagia, apalagi saya. Saya sangat bahagia, Kanda. Iya. Maaf kalau saya terpaksa mengganggu. Tidak mengganggu. Ada apa? Hanya mengingatkan, pendadaran sudah bisa dilaksanakan, Kang Bo. Kang Bo mau hadir atau tidak? Saya juga ingin melihat jalannya pendadaran. Kamu dampingi Bunda ya, Ambarwati? Iya, Bunda. Iya. Kalau begitu kita berangkat bersama. Den Ayu. Den Ayu. Ada apa, Nyi? Dari mana saja kamu? Maaf, Den Ayu. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Aku akan ke alun-alun untuk menyaksikan pendadaran para pandega prajurit. Den Ayu, maaf. Ini sangat penting, Den Ayu, dan harus saya sampaikan. Bagaimana ya? Kalau memang yang ingin disampaikan Nyibira sangat penting, Dinda bisa menyusul belakangan. Ini sangat penting, Den Ayu. Baik-baik. Kalau begitu Kanda pergi duluan. Dinda menyusul. Iya, Kanda pergi dulu. Mari. Mari. Nyibira, aku tadi mencari-cari kamu. Dari mana saja kamu? Dan ada apa ini? Kamu tiba-tiba kesini dan membawa sesuatu yang sangat penting. Maaf, Den Ayu. Sebaiknya kita bicara di dalam saja. Mari. Baiklah, ayo ke dalam. Hormat kami, Senopati. Kalian siap bertanding? Siap, Senopati. Kalau begitu, laksanakan. Baik, Senopati. Tidak mungkin kalau Bayu Samudra itu putra kandungku, Nyi.
Tidak mungkin. Den Ayu, saya memang tidak bisa membawa pulang bukti keranjang, popok, ataupun selimut yang membungkus bayi itu pada Den Ayu. Tapi percaya bahwa apa yang saya katakan itu semuanya benar. Tidak mungkin, Nyi. Putra kandungku tidak mungkin sedewasa Bayu Samudro kalau ia masih hidup. Den Ayu, toh atau tanda di dada Raden Bayu Samudro membuktikan bahwa Raden Bayu Samudro adalah bayi yang telah saya buang beberapa tahun yang lalu, Den Ayu. Iya, dan dia sudah mati. Tidak, Den Ayu, dia masih hidup. Karena waktu itu saya dan Sais tidak mau melaksanakan perintah Kanjeng Tumenggung. Apa? Kami sama sekali tidak tega membunuhnya, Den Ayu. Ki, ada apa? Aku tidak tega melaksanakan titah Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Aku tidak tega membunuh bayi yang tidak berdosa itu, Nyi. Aku tidak tega. Sebenarnya aku juga tidak tega, Ki. Tapi apa jadinya kalau kita sampai tidak melaksanakan perintah? Harus ada jalan keluar. Harus ada. Jadi Aki sepakat untuk tidak membunuh bayi itu? Lihat itu, Nyi. Ini, Nyi, hati kelinci yang akan jadi bukti kalau kita sudah melaksanakan tugas. Tapi... Iya, kita memang berbohong. Tapi kita tidak membunuh bayi yang tidak berdosa. Iya. Nibira, mana yang harus aku percaya? Pengakuanmu yang sekarang atau pengakuan kalian pada saat Kanda Tumenggung menguji kejujuran kalian di Sendang Pengakon? Mohon ampun, Gusti Ayu. Saya dan Sai Sepuh memang tidak jadi membunuh bayi yang seharusnya kami bunuh waktu itu. Tapi kamu ingat kan apa yang kamu katakan pada Tumenggung saat itu? Kamu pasti ingat, Nibira. Ampunkan kami, Kanjeng Tumenggung. Ampunkan kami. Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Benar, kalian tidak bohong. Tidak, Kanjeng Tumenggung. Tidak. Atau kalian berdua berubah pikiran? Kalian tidak bunuh bayi itu. Tidak, Kanjeng. Kami tidak bohong. Kami tidak bohong, Kanjeng. Di tempat lain, di Kaku Temenggungan, Dewi Ayu Sekarsari terjebak dalam momen romantis bersama Bayu Samudro, membicarakan rencana pernikahan mereka. Namun, kebahagiaan itu terpotong oleh kedatangan Nyi Birah yang membawa kabar mengejutkan. Dalam pertemuan empat mata, Nyi Birah mengungkapkan sebuah kebenaran yang mencengangkan, Bayu Samudro ternyata adalah anak kandung Dewi Ayu Sekarsari yang hilang bertahun-tahun. Meski Dewi Ayu Sekarsari awalnya tak percaya, Nyi Birah mendorongnya untuk bertanya langsung kepada abdi dalam Kaku Temenggungan. Dengan hati bergetar, Dewi Ayu Sekarsari bergegas menemui sang abdi dalam, walaupun cinta yang mendalam pada Bayu Samudro membuatnya terombang-ambing dalam keraguan. Tapi kalau Den Ayu tidak percaya, Den Ayu bisa tanyakan sendiri kepada Raden Bayu Samudro. Siapa yang memberi nama Raden Bayu Samudro itu? Kalau dia bilang diberi nama Juragan Soco, berarti dia bohong, Den Ayu. Bohong? Bayu Samudro bohong? Iya. Lalu siapa yang memberi nama padanya? Kanjeng Ratu Kidul. Dan kenapa Kanjeng Ratu Kidul yang memberi nama? Karena Kanjeng Ratu Kidul lah yang menolong pada waktu bayi itu saya buang, Den Ayu. Bisa saja itu terjadi. Kidul memang berjanji padaku untuk menjadi pelindung bayiku. Kalau begitu, itukah sebabnya kenapa Bayu Samudro punya dua pengawal siluman dalam tubuhnya? Punya penawar racun seperti yang dikatakan oleh tabib Tanamfu. Panggil saya Sepuh untuk mencocokkan kebenaran ceritamu. Saya Sepuh sakit, Den Ayu. Hari ini dia tidak Kalau begitu aku akan getah. Den Ayu. Den Ayu, tunggu. Den Ayu.
Inilah saatnya. Inilah saat yang tepat untuk kehadirannya kelana, ratuku. Nyi Ratu? Nyi Ratu? Bogawati? Iya, Nyi Ratu. Itu suaramu, Bogawati? Benar, Nyi Ratu. Katakan. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Datanglah ke Katumenggungan, Nyi Ratu. Inilah saat yang tepat bagi Nyi Ratu untuk bisa bertemu dengan Raden Bayu Samudro. Kenapa kamu bilang begitu? Karena Den Ayu Sekarsari sedang pergi, Nyi Ratu. Baik, aku ke sana. Aku akan menyusul kamu. Kamu berada di mana? Saya di depan kamar Raden Ayu Sekarsari. Tunggu aku di sana. Dan jangan lupa laporkan padaku kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Baik, Nyi Ratu. Ya, Pandega 1, 3, 5, 7, 8, menghadap. Siap, Senopati. Siap, Senopati. Kalian lulus. Terima kasih, Senopati. Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Hidup Pandega Baru! Masih ada yang... Untuk hari ini cukup. Besok dilanjutkan lagi. Tapi kenapa Bunda belum muncul juga ya? Oh iya, iya. Kenapa tidak menyusul? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Bunda tidak ke sini. Iya ya. Tapi apa? Kalau begitu, biar saya yang mencari tahu. Permisi. Silakan. Kakang, ini pasti ada hubungannya dengan kabar yang dibawa oleh Nyi Bira. Mungkin begitu. Tapi apa? Ingat, hanya aku yang berhak bertanya. Iya, Den Ayu. Ayo, ketuk lagi, Nyi. Ki, buka pintunya, Ki. Ki Sais. Gusti Ayu. Mohon ampuni saya, Gusti Ayu. Saya tidak tahu kalau... Sudahlah, tidak apa-apa. Mana suamimu? Sakit, Gusti Ayu. Mari silakan masuk. Ki, bangun, Ki. Gusti Ayu yang datang. Gusti Ayu. Ki, tidak usah bangun. Maafkan Gusti Ayu. Maafkan saya, sehingga Gusti Ayu menemui saya. Setelah berbicara dengan abdi dalam, terungkaplah bahwa ketika Bayu Samudro masih bayi, ia hampir kehilangan nyawanya. Jantungnya diganti dengan jantung kelinci untuk menyelamatkan hidupnya. Dewi Ayu Sekarsari bersyukur bahwa anak yang dicintainya itu masih hidup, meskipun dia tahu kini harus mengungkapkan kebenaran pahit bahwa Bayu Samudro adalah anaknya. Tugas ini terasa semakin berat, mengingat kedalaman perasaan mereka satu sama lain. Gusti Ayu itu bukan tumenggung. Dia pemaaf dan penuh ampun. Jadi aku yang harus kamu bunuh itu, Sai Sepuh. Perintahkan yang Tumenggung.
Perintah Kanjeng Temenggung sangat berat, Gusti Ayu. Yang aku tanya, kamu bunuh atau tidak bayi putraku yang harus kamu bunuh itu, Sesepuh? Maafkan saya, Gusti. Maafkan saya. Saya tidak sampai hati. Jawab! Kamu bunuh atau tidak, Sesepuh? Hukumlah saya. Akan saya terima. Kamu bunuh atau tidak, Sesepuh? Tidak, Gusti Ayu. Saya tidak sampai hati. Ampuni saya, Gusti Ayu. Terima kasih, Saya Sepuh. Terima kasih. Berarti kamu dan Nyibirah telah mendengar permohonanku. Maksud dan Ayu. Kamu pasti tahu ibu mana yang merelakan bayinya dibunuh. Aku tidak berdaya saat itu. Tapi kamu harus tahu betapa hatiku menjerit, menangis. Gusti Ayu, maafkan saya. Terima kasih, Saya Sepuh. Terima kasih kamu telah menyelamatkan bayiku. Kamu boleh bangga bisa memenangkan kembali Laut Jawa bagian timur, Ratu Kidul. Tapi lihat ini, bagian baratnya guncang. Gulung apa saja yang kamu temukan, ombakku. Tunjukkan bahwa Gedeng Permoni mampu mengguncangnya. Nekat kamu, Gedeng Permoni. Kamu memang benar-benar tidak tahu diri, Ratu Setro Gondomayit. Tenang, tenang. Kembalilah kamu, Segorolor. Gulung itu ratu pengacau dengan ombak yang dibuatnya. Hiat! Ha! Di lautan, Ratu Gendeng Permoni semakin menggila, meneror perahu-perahu nelayan dan kapal dagang dengan kemarahannya. Gangguan ini memaksa Sang Ratu Kidul untuk bertindak. Dengan kekuatan penuhnya, ia menghadapi Ratu Gendeng Permoni, yang terobsesi untuk menguasai lautan. Pertarungan antara keduanya berlangsung sangat sengit, namun akhirnya Sang Ratu Kidul berhasil memukul mundur Ratu Gendeng Permoni dan para anteknya, mengembalikan ketenangan dan harmoni di lautan. Ajar, lelembut, para mayat hidup, hantu dan siluman. Ayo keluar, bantu Bargowo dan Bagas pemimpinmu. Hiya!